penyakit yang itu sudah kronis di dalam satu tubuh, maka penyelesaiannya ketika diobati sudah tidak bisa, jadi amputasi. Oh iya, siap. Kalau amputasi ya semua apa namanya, semua anggota tubuh yang terkena penyakit itu diantisipasi, diamputasi. Nah, kalau kita tidak mengamputasi 3 orang itu, saya yakin nanti di NU akan lagi terjadi seperti itu. Ya. Jadi 3 orang ini mutlak harus diatur saat TV Al-Waha. Hot Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur TV Al-Waha dimanapun Anda berada, dari kawasan Sejuk Buniwah Kerajaan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Inilah channel TV Al-Waha Hot Inspiration. Kembali bersama saya Bahril Ulum dalam segmen acara Sorotan Bahril, menyorot dengan hati, membahas dengan teliti. Sedulur TV Al-Waha, sebagaimana kita ketahui bahwa saat ini PBNU sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja akibat adanya kisruh di pengurus besar Nahdlatul Ulama. Mbah Kyai Haji Miftahul Akhyar memecat Gus Yahya sebagai Ketua Umum PBNU, dan ketika terjadi adanya kisruh di kepengurusan PBNU tersebut, ada sekelompok Kiai Jawa, Kiai Pribumi Nusantara, yang memberikan ultimatum agar 3 bulan sejak hari ini itu harap segera dilakukan MLB, dan apabila tidak dilaksanakan MLB, Forum Komunikasi Ulama Jawa ini mengancam dalam tanda petik akan menggelar atau akan membuat sebuah kepengurusan baru bernama PBNU Tandingan. Dan forum komunikasi ini diketuai oleh Gus Faris, kakak kandung dari Gus Abbas Billy Yahsi. Nah, bagaimana penjelasan beliau? Kita akan menghubungi beliau, Gus Faris. Assalamualaikum, Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini, Gus, mohon maaf yang sebesar-besarnya mengganggu waktunya dengan ini podcast ini kita sedang on cam juga di TV Al-Waha, Gus, dan kita akan juga mengungkapkan, mengupas masalah problema yang terjadi di pengurus besar Nahdlatul Ulama yang kita ketahui di mana kepengurusan PBNU sehari ini sedang tidak baik-baik saja. Menurut Gus Faris sendiri bagaimana menyikapi polemik atau kisruh yang terjadi di PBNU, Gus? Monggo. Ya, jadi gini, polemik yang terjadi di pengurus besar Nahdlatul Ulama di hari ini, menurut saya sudah pada fase yang sangat mengkhawatirkan. Di mana di pengurus besar Nahdlatul Ulama sekarang ini muncul banyak faksi yang masing-masing memiliki kepentingan. Sehingga akhirnya kemudian ini menjadi konflik di PBNU, karena masing-masing faksi ini menginginkan kepentingannya itu berjalan sesuai dengan keinginannya, akhirnya menjadi konflik. Nah, menghadapi sikap yang semacam ini maka perlu ada tindakan. Apa tindakannya? Ya, penyelamatan Nahdlatul Ulama, penyelamatan PBNU dalam hal ini. Bagaimana caranya? Caranya disesuaikan dengan konstitusional NU sendiri. Apa? Ada ART. Dan ada ART diatur ketika kepengurusan itu mengalami satu masalah, maka ada opsi yang namanya MLB, Muktamar Luar Biasa. Kenapa opsi Muktamar Luar Biasa? Karena pengurus yang sekarang atau PBNU sekarang ini adalah mandataris muktamar. Maka diturunkan pun harus melalui muktamar. Nah, ketika kemudian muktamar ini tidak masalah ini muncul, yang ini sudah pada fase yang mengkhawatirkan dan belum waktunya atau belum tiba waktunya untuk muktamar, maka opsi untuk penyelesaian masalahnya adalah di muktamar luar biasa. Lalu kemudian muncul pertanyaan, muktamar luar biasa di dalam KADART itu diatur yang menyelenggarakan adalah PBNU. Harus mendapat dukungan 50 plus 1% dari pengurus PW dan DC.
Lah yang jadi pertanyaan, ketika PBNU-nya berkisruh seperti ini, lalu siapa? Nah, disinilah kemudian ada opsi lain yang ditawarkan oleh saya dan Forum Kiai NU Jawa. Apa? Mengambil langkah darurat. Mengambil langkah darurat. Ketika di tataran pengurus Kanfiliyah PBNU, tataran pengurus Suriah PBNU ini bermasalah, maka langkah darurat ini yang harus diambil. Kalau saya sih membahasakan membuat PBNU tandingan, tapi yang dimaksud membuat PBNU tandingan itu bukan ujuk-ujuk lalu kita mendeklarasikan sebagai PBNU. Oh ya. Ada mekanismenya, ya. Tetap ada jalur konstitusional yang kita pakai. Apa? Ya kita akan mengajak seluruh PW dan PC, Mustasyar untuk memaksa atau mengambil alih PBNU dan menyelenggarakan muktamar luar biasa dengan catatan ketiga orang yang bermasalah ini, yaitu Ketua Kanfiliyah PBNU, Rais Am Suriah PBNU, dan Sekjen ini tidak mencalonkan dan tidak dicalonkan. Iya. Seperti itu. Iya. Kemudian gini Gus, apabila sampai terjadi MLB itu yang tadi Nyenengan sebutkan, ketiga orang tersebut tadi tidak boleh keluar, apa tidak boleh mencalonkan diri, atau tidak sekaligus tidak boleh terlibat di MLB itu, kalau begitu Gus, sama sekali boleh terlibat di MLB atau tidak itu? Kalau terlibat dalam kepanitiaan, kalau terlibat dalam teknis penyelenggaraan ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi yang dimaksud di sini bukan terlibat dalam kepanitiaan, bukan terlibat dalam teknis penyelenggaraan, tapi yang dimaksud di sini itu adalah tidak terlibat dalam pencalonan. Oh iya. Nah, kemudian sejauh ini persiapan Gus Pari sendiri sudah sejauh mana Gus untuk sampai kepada hal tersebut? Ya, saya dengan Kiai Forum Kiai NU Jawa sekarang lagi konsolidasi ke bawah di tingkatan PC dan PW untuk mengajak bicara mereka-mereka untuk mengusulkan adanya MLB. Kalau kemudian nanti ini juga susah ditempuh, maka langkah darurat yang kita ambil. Iya. Nah, untuk tadi yang disebutkan sebagai MLB itu kan butuh 50+1 gitu Gus ya. 50+1. Nah, sejauh ini dengan waktu yang jenengan tentukan, forum jenengan tentukan itu hanya 3 bulan, sudah sejauh mana prosentase perolehan dukungan untuk Forum Komunikasi Ulama Jawa itu Gus? Kalau prosentasenya dukungan untuk MLB itu insya Allah mayoritas, karena memang pengurus-pengurus NU di tingkatan PC dan PW ini sudah muak dengan konflik ini. Oh iya. Sudah muak dan sudah jenuh dengan konflik ini. Sehingga dukungan kalau mengukur prosentasi saya kira mayoritas menginginkan seperti itu. Nah, kemudian bagaimana dukungan itu kita realisasikan dalam bentuk gerakan. Itu saja tantangannya. Kalau begitu jenengan juga sudah melakukan turba untuk ke PW dan PC itu Gus? Sebagian tidak. Saya dan Kiai Forum Kiai NU Jawa sudah. Ya, artinya yang saya ini sekarang lagi ada di Depok. Oh iya. Untuk kepengurusan itu apa hanya ulama Kiai Jawa Gus, tidak mengajak untuk di luar Jawa? Dia mengajak semuanya lah. NU kan tidak hanya di Jawa. Ya. Mengajak semuanya. Kalau Forum Kiai NU Jawa itu hanya sekedar penamaan. Siap, iya. Itu yang saya maksudnya. Ya. Iya. Dan hanya mewakili seluruh teman-teman NU di Indonesia. Kalau nanti pada prakteknya kita ajak semua, nggak mungkin hanya Jawa saja. Karena NU kan tidak cuma di Jawa. Artinya yang tadi Gus Pare sebutkan mayoritas itu seluruh Indonesia Gus ya, bukan hanya Pulau Jawa. Ya. Jadi kalau sekali lagi kalau bicara soal dukungan, insya Allah mayoritas. Karena kenapa? Karena setiap kali saya datang ke daerah-daerah, baik itu di luar Jawa ataupun di Jawa, rata-rata semua pengurus NU di tingkatan PC itu muak semua dengan konflik. Iya. Kenapa muak? Karena mereka ini nggak tahu menau. Tapi kemudian mereka yang terseret-seret, yang satu narik ke sini, yang satu narik ke sini, yang satu narik ke sini. Ketika
PC ini tidak nurut dengan satu blok atau satu pihak, maka akan dibenci oleh pihak yang lain. Ketika kemudian nggak nurut dengan satu pihak yang ini, pihak yang ini akan membenci. Itu kan sudah nggak sehat. Iya, iya, Nah, iya. teman-teman atau pengurus-pengurus NU di tingkatan PC itu sudah muak dengan kondisi seperti itu, karena memang belum pernah terjadi di NU seperti itu. Siap, siap, siap. Nah, kemudian Gus, Forum Komunikasi Ulama Jawa itu kan memberikan tenggang waktu 3 bulan, Gus ya. Apakah kemudian dengan waktu 3 bulan itu pihak kubu atau pengurus PBNU hari ini sudah ada respon atau belum sampai hari ini, Gus? Kalau respon secara formal mungkin belum, tetapi kemudian saya menafsirkan bahwa musyawarah kubro yang kemarin ada di Lirboyo itu diantaranya adalah bagian dari respon ke kami. Oh, iya, iya, iya. Ya, bagian daripada respon ke kami. Cuma yang jadi pertanyaan bagi kami, mohon maaf, bukan saya meramaikan pertemuan Lirboyo, bukan. Cuma yang jadi pertanyaan bagi kami, pertemuan di Lirboyo itu sah atau tidak, artinya netral atau tidak. Gitu. Kalau kemudian pertemuan di Lirboyo ini bagian daripada permainan satu pihak, itu akan kami sesali. Iya, iya, iya. Kenapa kok kami punya pandangan seperti itu? Karena lagi-lagi pertemuan di Lirboyo pihak Roh Islam kan juga nggak hadir. Iya. Pihak Roh Islam tidak hadir. Kemudian yang kedua dalam pernyataannya atau sesuatu yang disepakati dalam pertemuan musyawarah kubro Lirboyo itu tidak ada klausul pelarangan 3 orang ini untuk mencalonkan dan dicalonkan. Iya. Sehingga sebagian masyarakat atau sebagian hakim menilai bahwa klausul ini menjadi penting. Maksudnya penting kenapa? Karena tanpa keterlibatan atau tanpa melibatkan 3 orang itu justru akan membuat rekonsiliasi NU ini akan berjalan menjadi berjalan dengan mulus. Siap, siap. Kalau kemudian tidak ada klausul pelarangan kepada 3 orang ini untuk terlibat, maka ini dikhawatirkan nanti akan dipermainkan lagi oleh 3 orang ini. Iya, iya, iya. Seperti itu. Lah pertemuan Lirboyo sendiri, kira-kira menurut Gus Pari sendiri arahnya kemana, Gus? Ke MLB atau ke penyerahan dari ketiga orang tersebut kepada ulama sepuh, Gus? Kalau saya baca yang pertemuan atau musyawarah kubro di Lirboyo itu ya MLB. Oh iya, iya. MLB. Namun yang menjadi pertanyaan, kenapa tidak ada klausul pelarangan terhadap 3 orang yang bermasalah di PBNU ini untuk ikut serta, untuk dicalonkan atau dilarang dicalonkan atau dilarang mencalonkan? Itu tidak ada. Apa itu yang membuat kami khawatir ini nanti akan dipermainkan lagi oleh Iya, iya, iya. Apa mungkin karena pihak dari Mbah Kiai Miftahul Ahyar tidak hadir ke Lirboyo, Gus, sehingga tidak ada klausul tersebut? Saya kurang tahu karena saya tidak mengikuti. Kurang tahu karena saya tidak mengikuti. Cuman yang jelas ketika saya baca hasil kesepakatan musyawarah di Lirboyo itu yang tidak ada klausul itu. Iya, iya, iya. Artinya kalau klausul itu tidak ada, maka MLB kalaupun digelar, maka salah satu di antara mereka bertiga ini masih diperbolehkan untuk mencalonkan atau dicalonkan. Nah sementara kami tidak mau gitu. Nah, ya. 3 orang ini nggak boleh dicalonkan atau mencalonkan. Kenapa? Karena sumber masalah konflik di PBNU itu ada 3 orang ini. Iya, iya. Ya. Apabila Mohon maaf lagi gini. Sekarang ini kan banyak teman-teman yang membangun narasi seolah-olah Gus Yahya itu nggak salah, seolah-olah Kiai Miftahul Ahyar itu nggak salah. Iya. Nah, ini menurut saya nggak perlu dibangun seperti itu. Kenapa? Karena menurut saya ini 3-tiganya harus bertanggung jawab dalam konflik PBNU ini. Iya, 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 iya. Nggak perlu kemudian dibangun ini yang salah, ini yang tidak salah, ini nggak perlu menurut saya. Iya. Yang jelas 3-tiganya harus bertanggung jawab terhadap konflik yang terjadi di PBNU itu saja. Iya. Apabila gini Gus, apabila MLB itu betul-betul dilaksanakan sebagaimana tadi arah yang jenengan baca di pertemuan Lirboyo itu dilaksanakan, namun tetap ketiga orang yang tadi disebutkan tetap terlibat, bagaimana sikap jenengan di dalam forum itu, Gus? Forum jenengan maksudnya? NU Jawa kan jelas. Ya. Dalam pernyataan sikapnya kita akan menolak. Kita akan menolak ketiga orang itu apabila ketiga orang itu
dilibatkan di dalam MLB, terlebih ketika mereka ini atau salah satu di antara mereka ini terpilih di dalam MLB, itu kita akan menolak. Ya, artinya kalau MLB itu digelar, terus ketika orang tersebut ikut serta, jenengan menolak MLB dong. Kalau begitu, Gus. Bukan menolak MLB-nya, menolak hasilnya ketika itu Apabila 3 orang itu datang gitu ya. Betul. Iya, siap. Berarti keputusan MLB pun tidak bisa dijadikan rujukan untuk perbaikan NU ke depan menurut forum jenengan, Gus. Gimana? Artinya kalau hasil MLB dengan kedatangan 3 orang kiai tadi, apabila mereka hadir terlibat dalam MLB dan ada keputusan, tetap jenengan menolak hasil keputusan tersebut. Iya, kalau umpama dalam MLB itu dilaksanakan dengan tidak objektif. Oh iya, siap. Di antara indikator tidak objektifnya adalah dengan memperbolehkan 3 orang atau di antara 3 orang itu untuk mencalonkan atau dicalonkan. Ya. Nah, kemudian apa langkahnya, Gus? Apa langkahnya dengan dan forum Kiai Jawa apabila MLB akan dilaksanakan, sudah diketahui tempat tanggal terlaksananya, dan ketiga orang itu terlibat, Gus? Ya, kita akan suarakan bahwa MLB itu tidak objektif. Oh iya, siap. Itu Kita dia. akan suarakan kalau MLB itu dilaksanakan tidak objektif. Kenapa? Karena masih memilih 1 di antara 3 orang itu. Iya. Itu tidak objektif. Kenapa dianggap tidak objektif? Karena kita tahu semua bahwa sumber masalah konflik di PBNU itu yang berasal dari 3 orang ini. Nah, khawatirnya nanti ketiga orang ini diberikan peran kembali untuk menjadi PBNU atau masuk dalam PBNU, akan terjadi seperti ini lagi. Bahkan mungkin akan terjadi sesuatu yang jauh lebih tidak maslahat lagi untuk NU. Ya. Apabila kemudian ada keterlibatan pemerintah terhadap MLB gimana, Gus? Ya, kita juga akan protes. Nggak boleh. Pemerintah nggak boleh Nggak boleh. dalam hal ini. Ya. Karena NU punya cara sendiri untuk menyelesaikan masalah. Siap. Satu itu. Kemudian begini ya, Mas. Catatannya begini ya. Kalau ada penyakit yang itu sudah kronis di dalam satu tubuh, maka penyelesaiannya ketika diobati sudah tidak bisa, jadi amputasi. Oh iya, siap. Kalau amputasi ya semua semua anggota tubuh yang terkena penyakit itu ya diantisipasi, diamputasi. Nah, kalau kita tidak mengamputasi 3 orang itu, saya yakin nanti di NU akan lagi terjadi seperti itu. Ya. Jadi 3 orang ini mutlak harus diamputasi. Ya, harus didelet dari seluruh kepengurusan PBNU gitu. Delet semuanya, karena itu sumber masalahnya dari 3 orang itu. Iya. Mohon maaf ya, sekali lagi, banyak teman-teman yang kemudian membangun narasi bahwa Gus Yahya tidak bersalah, Kiai Miftahul Akhir tidak bersalah. Jangan seperti itulah. Kita nggak lagi menyalahkan siapapun. Kita lagi nggak menyalahkan personal. Iya. Ya, ini urusan organisasi. Jangan dibangun seperti itulah. Iya. Yang jelas di awal Oke. Terima kasih, Gus, atas waktunya dan bermanfaat, dan insya Allah nanti juga akan dimuat di majalah Ifakta, Gus. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus. Waalaikumsalam. Demikian sedulur TV Al-Waha, apa yang barusan disampaikan oleh Gus Faris, kakak kandung dari Gus Abbas Piliyahsi, Ketua Umum Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Kita sudah bisa sama-sama memahami bahwa 3 orang, Gus Yahya, Kiai Miftahul Ahyar, serta Gus Ipul adalah biang dari semua kekisruhan di PBNU, dan menurut Gus Faris itu ketiganya harus diamputasi. Saya Bahril Ulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.